Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun sarapan Bu? Alhamdulillah. Ketinggal semangat nih. Kita doakan mudah-mudahan yang masih dalam perjalanan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabi'il 'ulumi wal hikam amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Takmir Masjid Nur Hikmah Geria Intan Permai atau Geria Intan Asri beserta seluruh jajarannya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Majlis Taklim Baiti Jannati. Kita doakan para pengurus senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dan dimudahkan segala urusannya. Dan juga bunda-bunda sekalian, jamaah setia kajian yang diselenggarakan oleh Majlis Taklim Baiti Jannati yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang pertama dan utama tentu kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, terutama tentu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehat sudah ya? Alhamdulillah. Dan juga nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Pagi hari ini kita bisa kembali hadir di majlis yang mulia dan penuh barakah ini dalam rangka insyaallah mempererat ikatan silaturahim di antara kita, dan tentu kita niatkan pula untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kula panjenengan ke majelis ini akan tercatat sebagai amal salih yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biidznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung, tamu istimewa, tamu yang membawa banyak berkah. Ya. Siapa tuh tamunya Bu? Ramadan. Ya. Jadi bulan Ramadan ini merupakan bulan yang memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya keistimewaan bulan Ramadan ya, bulan diampuninya dosa-dosa, bulan dilipat gandakannya pahala amal, bulan dibukanya pintu rizki orang beriman, bulan dibukanya pintu surga, bulan ditutupnya pintu neraka, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa nih? Lailatul Qadar. Itu di antara keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Makanya kedatangannya sangat diharapkan oleh kita umat Islam. Dan Kanjeng Nabi ya, menyampaikan kepada kita bahwa kalau Ramadan datang kita harus menyambutnya dengan gembira. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Atakum Ramadan, Ramadan datang kepada kalian. Famarhaban bihi, maka sambutlah kedatangannya dengan gembira, dengan penuh sukacita. Wa ahla, dan semoga kita semua
menjadi ahli keluarganya Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi menyambut Ramadan itu dengan gembira. Dengan gembira apa betul? Oh, gembira ya. Orang yang senang dan tidak senang dengan kedatangan Ramadan itu ketahuan dari cara menyambutnya. Kalau orang yang senang dengan datangnya Ramadan, maka dari awal sampai akhir dalam kalimat penyambutannya penuh dengan semangat. Marhaban ya Ramadan, itu semangat. Tapi kalau yang tidak senang dengan kedatangan Ramadan, biasanya semangatnya hanya di awal. Marhaban ya Ramadan. Kelihatannya nggak senang ya Ramadan. Kenapa kok sampai ada orang yang tidak senang dengan kedatangan Ramadan? Ya, karena dalam hati dan pikirannya itu menganggap gara-gara Ramadan sembarang-sembarang gak oleh. Pagi-pagi biasanya boleh ngopi, gara-gara Ramadan akhirnya gak oleh ngopi. Sehari-hari kadang-kadang itu masih sempat rasan-rasan gitu. Gara-gara Ramadan ya kita jadi gak rasan-rasan gitu ya. Gue sembarang-sembarang gak oleh gara-gara Ramadan. Akhirnya gak semangat menyambutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang semangat dalam menyambut bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita mau kedatangan tamu agung, tamu istimewa dalam kehidupan kita, kita biasanya kan perlu melakukan persiapan-persiapan. Gini apa gini? Jenengan mau kedatangan calon besan, ya rumah dirapikan, dibersihkan, kadang dicek barang kan begitu ya. Ya persiapan karena mau kedatangan tamu agung. Begitu pula halnya ketika kita mau menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, kita perlu melakukan persiapan-persiapan. Apa saja persiapan yang harus kita lakukan menyambut datangnya bulan Ramadan? Ya, ada 4 persiapan. Nah ini, nanti kuisnya ini dari sini ya pertanyaannya. Ada 4 persiapan yang harus kita lakukan menyambut datangnya Ramadan. Pertama, persiapan hati. Ya, nah Bu, persiapan hati. Hati kita harus kita siapkan menyambut datangnya Ramadan. Kenapa perlu persiapan hati? Karena hati itu menjadi penentu segala sesuatu. Ya, hati itu penentu segala sesuatu. Seseorang bersemangat atau tidak melakukan sesuatu itu bergantung suasana hati. Makanya ada istilah nggak mood kan begitu ya. Oh nggak mood aku rasa-rasen. Nah itu kan hati masalahnya. Gitu ya. Ya. Jadi orang bersemangat atau tidak dalam beribadah, orang bersemangat atau tidak dalam melakukan kebaikan, itu ditentukan oleh hatinya. Makanya ada orang yang badannya sehat, fisiknya kuat, tapi nggak sholat, padahal agamanya Islam. Itu yang jadi masalah bukan fisiknya, tapi hatinya yang bermasalah. Ya. Oleh karena itu Kanjeng Nabi dawuh, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu sehat, maka sehatlah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu sakit, maka sakitlah seluruh tubuh. Jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala ketahuilah kata Kanjeng Nabi, wahiyya al-qalbu, segumpal daging itu adalah hati. Makanya kalau orang kaya ketika hatinya rusak secara medis ya, secara fisik, itu ganti hati atau biasa dikenal dengan cangkok hati. Ya. Seperti Dahlan Iskan itu, hatinya itu cangkokan dari Cina. Ya. Hati yang miliknya awal itu sudah rusak, ya, sehingga sering sakit, diganti hatinya. Gitu. Nggak tahu hati siapa itu penggantinya itu. Tapi bayarnya kan mahal itu, ya, cangkok hati. Ya. Jadi hati itu penentu. Ya.
penentu segala sesuatu, bahkan dalam kesehatan itu juga hati itu menentukan. Nah, oleh karena itu, ibu yang dirahmati Allah, menyambut datangnya Ramadan, hati kita harus kita tata, harus kita siapkan supaya kita bersemangat dalam melakukan ibadah. Hati juga menentukan ibadah kita nanti diterima atau tidak. Itu tergantung hatinya. Ya. Niatnya karena Allah atau tidak, itu ada dalam hati. Itu akan menentukan ibadah kita diterima atau tidak. Baik, lalu sebagai persiapan hati, apa yang harus kita lakukan? Ada 3. Jadi poin 1 bercabang 3. Ya. Poin 1 persiapan hati, isinya ada 3. Apa itu? Pertama, tazkiyatun nafs, membersihkan hati kita. Dibersihkan dari apa hati kita? Pertama, dibersihkan dari dosa. Karena katakan Nabi, ketika seseorang berbuat dosa, maka akan digoreskan noda hitam dalam hatinya. Kemudian kalau berbuat dosa lagi, noda hitamnya ditambah lagi. Kalau banyak dosanya, maka noda hitamnya memenuhi hatinya. Nah, kalau orang hatinya sudah gelap, ketutup noda-noda hitam dosanya, itu yang akan membuat dia gampang stres, gampang bingung, ya. Titik-titik ngombe paramet, ya. Titik-titik panadol, mumet, gitu ya. Kenapa? Itu bisa dari hati penyebabnya. Ya, karena banyaknya dosa, aras-arasan ibadah, ya, seneng maksiat, itu karena hatinya kotor oleh noda-noda dosa. Maka harus dibersihkan. Ya. Bagaimana cara membersihkannya? Kalau dosa itu hubungannya dengan Allah, maka pernah kita bahas ya. Kalau dosa itu hubungannya dengan Allah, cara membersihkannya berhenti, menyesali, tidak mengulangi, kemudian memperbanyak amal soleh. Di antaranya banyak-banyak istighfar. Ya. Makanya kan sebelum Ramadan ya, kita banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kalau dosanya dengan orang, maka ditambah 1 ya, berhenti, menyesali, tidak mengulangi, dan minta maaf. Nah, ya. Itu cara membersihkan hati kita dari dosa. Ya. Kalau dosa dengan Allah 3, kalau dosa dengan manusia tambah 1 lagi menjadi 4. Kemudian ditambah dengan memperbanyak amal soleh. Mau dosa yang hubungannya dengan Allah ataupun dosa yang hubungannya dengan manusia, ditambah dengan memperbanyak amal soleh. Ya. Dosa dibersihkan dari hati kita. Supaya apa? Ya, supaya kita semangat dalam beribadah. Ya. Karena yang membuat alasan ibadah itu karena banyak dosa. Ya. Kemudian berikutnya, ya, dosa dengan manusia itu harus ditambah dengan minta maaf, ya, cara bertobatnya. Nah, kemudian setelah kita membersihkan dosa kita, yang membersihkan hati kita dari dosa, berikutnya ya, yang harus kita bersihkan dari hati kita itu masih tazkiyatun nafs ya. Jadi membersihkan hati itu pertama membersihkan hati dari dosa, yang kedua hati dibersihkan dari berbagai macam penyakit hati. Penyakit hati harus dibersihkan sebelum Ramadan datang. Ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ya, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal atashu. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya dapat lapar dan haus. Kenapa ada orang puasa tapi hanya dapat lapar dan haus? Berarti artinya tidak dapat pahala. Ya, puasanya hanya dapat lapar, dapat haus karena dia tidak makan, tidak minum, ya. Tapi tidak dapat pahala. Kenapa itu? Karena sambil berpuasa di dalam hatinya masih ada penyakit hati.
Apa penyakit hati yang paling banyak menghinggapi manusia? Di antaranya ya, iri dan dengki. Nah, ini penyakit yang paling banyak. Iri dengan nikmat yang didapatkan oleh orang lain, dengki dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain. Ya. Orang lain dapat nikmat, dia stres. Ya Allah, kok dia lagi yang dapat nikmat? Aku kok urip kok ujian tok di sini. Hati-hati, iri dan dengki. Ya. Seperti yang pernah saya contohkan, tonggone ganti kulkas, JS kademen. Ya Allah, ujian apa lagi yang kau berikan kepadaku? Dia bisa beli kulkas 2 pintu, sedangkan saya yang 2 pintu badan saya. Ngerti badannya 2 pintu? Melebar. Kenapa dia lagi yang dapat nikmat gitu ya? Sementara saya ujian tok isinya. Nah itu harus dibersihkan. Jangan sampai sambil berpuasa ada iri dan dengki dalam hati kita. Nanti puasanya cuma dapat lapar dan haus. Apalagi penyakit iri dan dengki di bulan Ramadan itu godaannya sangat banyak. Ya. Di kampung saya di Indramayu, tidak tahu ya kalau di Dermo sama apa enggak ya. Kalau bulan Ramadan itu banyak orang yang mengganti perabotan rumah tangganya. Ya, oh sama Bu ya. Kan Lebaran itu kan hari kemenangan, hari istimewa, hari berbahagia. Maka diantaranya dengan mengganti perabotan rumah tangga supaya lebih bahagia, kan begitu ya? Ya. Ada yang ganti sofa baru, ada yang ganti korden baru. Minimal ganti toples baru kan gitu ya. Nah itu bagi kita yang ada penyakit di dalam hatinya gitu, itu sensitif. Tetangga kita yang sofanya baru, dia buka pintu ruang tamunya gitu, kita yang ada penyakit dalam hatinya langsung sensi. Sengojo ini malas-malasnya aku gitu. Pas aku lewat kok pintunya dibuka, ben ngerti sofanya nah gitu ya. Padahal kita buka pintu kan biasa gitu. Lampunya dinyalakan kita langsung emosi. Sojo malas-malasnya aku, ben ketok kok dene nyar. Lah itu orang yang ada penyakit dalam hatinya begitu ya. Makanya hati-hati ya, bersihkan semua itu dari dalam hati kita supaya puasa kita tidak hanya lapar dan haus yang didapatkan, tapi juga mendapatkan pahala. Makanya Imam Ghazali ya, menjelaskan puasa itu ada 3 level, ada 3 tingkat ya. Kita harus meningkatkan level, tingkat kualitas puasa kita. Level pertama ya, puasa itu namanya shaumul am, puasa orang umum, orang kebanyakan. Seperti apa puasanya? Puasanya yang penting tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Cuma itu puasanya ya. Tapi sambil puasa mulutnya masih suka ngerasani. Sambil puasa matanya masih suka melihat video-video, gambar-gambar yang gak jelas gitu. Bukan gak jelas, malah jelas Bu ya. Malah jelas gak kelamben barang gitu ya. Gambar-gambar yang jelas gitu Bu ya. Ya. Hati-hati Bu, puasa itu kadang-kadang ya lemes, lapar, pengennya kan gelundang-gelundung di tempat tidur, kemudian ditemani sama setan gepeng. Nah ini setan itu. Setan gepeng menemani ya. Kalau arah-arah sentura turun melihat video gitu ya. Memang kadang-kadang kalau istighfar, tapi kalau melotot, astagfirullah ya. Kalau dipentelengi kan gitu. Ya. Malah disetrol astagfirullah gendeng ya. Tapi kalau didelok gitu. Hati-hati ya. Kalau kita puasa seperti itu ya maka kita cuma dapat lapar dan haus ya. Itu level shaumul am, puasanya hanya tidak makan, tidak minum, tapi matanya masih bermaksiat, mulutnya masih bermaksiat, tangannya masih bermaksiat, kakinya masih bermaksiat. Level kedua namanya shaumul khos. Saum itu puasa, khos itu orang khusus.
puasanya orang khusus. Ya. Seperti apa puasanya? Sama dengan saumul am, tidak makan, tidak minum. Tapi bedanya kalau saumul khos, dia juga mempuasakan panca inderanya. Panca indera itu apa? Matanya, telinganya, tangannya, kakinya, mulutnya, semuanya berpuasa. Ya. Berpuasa dari apa? Berpuasa dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Gitu ya. Matanya dijaga, telinganya dijaga, mulutnya dijaga, tangan kaki dijaga dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala. Puasanya memang tidak batal karena dia sudah memenuhi syarat tidak makan, tidak minum. Ya. Tapi tidak dapat pahala. Kenapa? Karena matanya, telinganya, mulutnya masih melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Puasa level 3 ini lebih tinggi lagi. Namanya saumu khawasil khawas. Puasanya orang yang sangat khusus. Seperti apa puasanya? Puasa level 1, level 2 dilakukan. Tidak makan, tidak minum, kemudian mempuasakan panca indera. Yang berikutnya, ini yang berat, mempuasakan hatinya dari memikirkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan puasa level 3 ini hanya para nabi dan para wali yang bisa melakukannya. Mengosongkan hatinya dari selain Allah. Yang ada dalam hatinya hanya Allah, Allah dan Allah. Nah itu kan berat. Yuk kita minimal level 2. Jangan level 1, itu terlalu biasa level 1. Kita tingkatkan level 2. Kalau level 3 berat. Ya. Kenapa level 3 berat? Contohnya, jenengan di bulan Ramadan sambil puasa, ketemu teman, kemudian ngobrol. Memang ngobrolnya nggak ngerasani memang, gitu ya. Tapi ngobrolnya tentang kenikmatan dunia. Contoh, jenengan ngobrol berdua, Mbak, kira-kira lebaran besok jilbab yang ngetren jilbab modelnya siapa ya? Gitu ya. Jilbab modelnya Syahrini apa modelnya Elvi Sukaisi? Nah, gitu ya. Ketika puasa dan ngobrol tentang kenikmatan dunia, itu tidak bisa masuk level 3. Karena masih memenuhi hatinya, mengisi hatinya dengan selain Allah. Nah, itu kan berat, gitu ya. Ya kita paling nggak ya level 2 gitu ya. Karena yang ada pahalanya itu mulai dari level 2. Level 2, level 3 itu ada pahalanya. Kalau level 1 itu sekedar menggugurkan kewajiban puasa. Kewajibannya memang sudah gugur, tapi belum dapat pahala. Ya, makanya ditingkatkan. Jadi nanti ya Bu ya, pada saat jenengan sedang berpuasa, lagi santai di rumah, apakah santainya sambil baca Quran atau berzikir atau sekedar duduk-duduk, tiba-tiba dari jauh jenengan sudah kelihatan ada ratu gosip mau datang ke rumah jenengan. Waduh, ini bisa membatalkan pahala puasa wong iki. Kalau orangnya masih jauh, udah lebu, tinggal turun. Kalau sudah terlanjur nongol, ya Allah, wis kadung nongol terus piye? Kalau orang itu ngajak ngerasani, kata Kanjeng Nabi, katakan ini so'imun, ngapunten kula siwek siang presik. Ngapunten kula siwek siang gitu ya. Ya, katakan terang-terangan, Ustaz ora rasan toh, posok-posok ora rasan gitu ya. Ya. Nah, begitu Bu ya. Ya. Supaya puasa kita tidak hanya dapat lapar dan haus, tapi juga berpahala. Baik, tasfiyatun nafas selesai. Jadi saya ulangi ya, persiapan pertama persiapan hati, isinya pertama tazkiyatun nafas, membersihkan hati dari apa? Dari pertama dari dosa, yang kedua dari penyakit hati. Contoh lainnya penyakit hati kan baru iri dengki, termasuk penyakit hati adalah dendam. Ya, kadang-kadang kita masih suka menyimpan dendam dan amarah dalam hati kita. Kadang-kadang kepada saudara sendiri,
masih ada marah sama kakak, marah sama adik gara-gara masalah warisan, gitu ya. Ya, marah sama orang tua, marah sama mertua, gitu. Itu hati-hati. Ya. Puasa harus dibersihkan dari semuanya itu. Makanya kan biasa Bu ya, sebelum Ramadan kita kan saling meminta maaf Bu ya. Kan biasa di grup-grup WA kan begitu. Sebentar lagi Ramadan, maafkan saya dan seterusnya. Atau mungkin sudah dilakukan kemarin waktu menjelang nisfu Sa'ban gitu ya. Nah, saat nisfu Sa'ban itu kan juga nisfu Sa'ban itu kan pada saat amal diangkat ya, sehingga kita pengennya ketika amal diangkat kita dalam keadaan bersih dari dosa. Makanya saling meminta maaf. Baik. Kemudian persiapan hati yang kedua adalah menyiapkan niat yang ikhlas. Kenapa Bu? Menyiapkan niat yang ikhlas. Salah satu syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah itu niatnya harus ikhlas karena Allah. Makanya Kanjeng Nabi terkait dengan puasa Ramadan, beliau dawuh, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man barang siapa shoma, dia berpuasa Ramadan di bulan Ramadan ya. Kemudian dia berpuasanya imanan karena iman ya. Puasa karena iman itu artinya dia berpuasa dengan meyakini puasa itu kewajiban dari Gusti Allah. Bu, kenapa jenengan puasa? Karena puasa itu wajib Ustaz, kewajiban dari Gusti Allah. Betul. Berarti puasanya karena iman. Ya. Kemudian kalau ditanya, Bu, kenapa jenengan kok Ramadan puasa? Ya, ya podo karo wong-wong Ustaz, wong poso aku ya poso. Ya. Nah berarti puasanya bukan karena iman, tapi karena mengikuti tren ya. Wong-wong poso Ustaz, masa aku enggak ya aku ya poso. Berarti karena ikut-ikutan, bukan karena iman ya. Jadi puasa Ramadan harus karena iman. Kemudian wahtisaban ya. Puasanya karena berharap ridho dan pahala dari Allah, bukan berharap ridho dan pujian dari manusia ya. Kenapa puasa? Supaya diberi pahala oleh Allah ya. Jangan sampai kenapa jangan puasa? Gak enak karo wong tuwa ya. Aku cek numpak karo wong tuwa ya. Gak puasa gak enak, ketok lek maem gitu. Lah itu puasanya karena orang tua ya. Maka tidak ada pahalanya. Jadi harus ikhlas karena Allah. Orang kalau puasa sudah imanan wahtisaban, karena iman dan karena mencari ridho dari Allah ya. Ihtisaban itu artinya mencari ridho Allah. Yang kedua, ihtisaban itu maknanya mencari dan berharap balasan dan pahala dari Allah. Nah kalau orang sudah puasa dengan dua hal tadi, iman dan mencari ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita harus menyiapkan niat yang ikhlas dalam melakukan apapun. Ya, ikhlas itu terus sepanjang hidup kita latihan terus. Dan sebetulnya ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ada bapak juga lupa saya. Begini, untuk mengukur kita ikhlas atau tidak dalam beramal itu sebetulnya gampang. Tapi untuk mengukur keikhlasan diri kita, bukan untuk menilai orang lain. Ya. Karena ikhlas itu adanya di hati, bukan apa yang ada di mata. Ikhlas itu di hati. Makanya kita tidak bisa menilai seseorang itu ikhlas atau tidak ikhlas. Ada orang infak sodako dengan cara mengundang orang miskin ke rumahnya. Kita tidak boleh seudon, wong iki kok senengane pamer, nggak boleh. Ya. Apa yang tampak itu tidak menunjukkan apa yang ada dalam hati. Ya bisa jadi karena dia repot, nggak bisa mendatangi, maka dia menghadirkan orangnya ke rumah, kan begitu ya? Kan ada orang sudah sepuh tapi masih pengen berbagi, tapi apa keliling ya gak iso. Akhirnya, ayo kumpul di rumahku, tak kayak duit, kan gitu ya. Bisa jadi. Ikhlas itu di hati.
Ya, cara mengukur ikhlas atau tidak kita bisa mengukur sendiri. Caranya bagaimana? Setelah kita melakukan kebaikan, hati kita bahagia atau tidak, itu salah satu standar keikhlasan. Ya, contoh kita menolong orang, menolong orang itu kan kebaikan dia. Ya. Dan itu diperintahkan oleh Allah. Ya. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi, kata Rasulullah. Allah akan menolong hambanya selama hambanya masih menolong saudaranya. Jadi menolong itu perintah agama. Berarti itu ibadah. Nah, ibadah kalau pengen dapat pahala, niatnya harus ikhlas karena Allah. Nolong orang harus ikhlas karena Allah. Nah, untuk mengukur kita ikhlas atau tidak, kita lihat ya. Caranya bagaimana? Setelah kita menolong orang, hati kita bahagia atau tidak? Kalau hati kita bahagia, itu tanda kita ikhlas karena Allah. Karena melakukan kebaikan, kalau hubungannya dengan orang, itu ujian keikhlasan itu sangat besar. Ya, contoh ya, kita udah nolong orang, kemudian orang yang kita tolong entah sengaja, entah tidak tahu dan tidak paham, dia tidak mengucapkan terima kasih. Kita kasih sesuatu, kita tolong gitu ya, orangnya diam saja. Nah, kita yang menolong, bagaimana suasana hati kita saat itu? Itu bisa mengukur keikhlasan kita. Kadang-kadang kan kita batin Bu ya. Ya Allah, wong iki kok gawe basa-basi blas, yang bodoh mati suwun opo piye ngono, menong ae. Nah, hati-hati Bu. Ketika kita batin seperti itu gitu ya, berarti kita menolong dia berharap ucapan terima kasih darinya. Ya. Berarti kita menolong dia bukan karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Jadi kalau kita menolong orang melakukan kebaikan, ya sudah kita lupakan. Ya, jangan diingat-ingat. Ya, karena kalau diingat-ingat bikin sakit hati. Ya, sampai gak iso turu, ya Allah, wong iki aku semangat nulungi kok menang ae. Ya, aku emosi gitu. Kemudian batin lagi. Setelah batin yang pertama, wong iki kok gak enak basa-basi, setelah itu batin yang kedua. Besok gak akan saya tolong lagi, cukup sampai di sini. Nah, kan begitu ya? Ya, nangis guling-guling, karep-karepe, aku gak akan peduli. Nah itu pertama sudah tidak bahagia, yang kedua marah-marah, emosi, gitu ya. Berhenti melakukan kebaikan kepada orang itu, kemudian memutus hubungan dengan orang itu. Dan yang paling berbahaya, orang yang tidak ikhlas itu selanjutnya tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pahalanya. Kita sudah melakukan kebaikan, hati kita tidak bahagia, hubungan baik dengan orang itu terganggu, kita berhenti melakukan kebaikannya dan tak berpahala di hadapan Allah. Rugi. Makanya harus dilatih ikhlas. Ya. Pahala dari Allah itu lebih penting, balasan dari Allah itu lebih bernilai dibandingkan ucapan terima kasih dari manusia. Ya, belajar dia, supaya dilupakan. Kalau habis nolong orang berbuat baik, bismillah, niatkan karena Allah. Ya, dia mengucapkan terima kasih atau tidak itu urusan dia. Urusan saya menjalankan perintah Allah, menolongnya. Yang itu, sekalipun berat dia, tapi harus dilatih itu. Ya, harus dilatih. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ngapunten saya ingin mengingatkan. Itu kalau posisinya kita yang melakukan kebaikan, jangan berharap ucapan terima kasih dari manusia. Tapi kalau posisi kita yang menerima kebaikan, itu mengucapkan terima kasih wajib hukumnya. Ya. Gusti Allah ingkang dawuh wonten Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 86. Wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberi penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau dengan penghormatan yang sama. Minimal matur suwun.
Kanjeng Nabi didhawuh, man lam yashkurin nas lam yashkurullah. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, bisa dipastikan dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Sama manusia yang kelihatan saja, dia tidak mau matur suwun, apalagi kepada Allah yang tidak kelihatan, lebih-lebih lagi dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dilatih terus keikhlasan kita supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian persiapan hati yang ketiga. Persiapan hati yang ketiga adalah dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak berdoa. Kenapa kita perlu berdoa sebelum Ramadan? Karena kita sama-sama tidak tahu siapa yang diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan siapa yang tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Itu yang menentukan takdir Allah. Kita sama-sama tidak tahu takdir kita, makanya kita diperintahkan berdoa. Kanjeng Nabi memberikan contoh, para ulama juga memberikan contoh. Banyak berdoa. Bahkan Kanjeng Nabi ngajari kula panjenengan sudah berdoa dari bulan Rajab. Nggih napa nggih? Doa itu berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Itu doa yang sangat bagus. Allahumma wahai Allah, barik lana, berkahilah kami fi Rajab, di dalam bulan Rajab, wa Sya'bana, dan di dalam bulan Sya'ban, wa balighna, dan sampaikanlah kami Ramadhana, menuju bulan Ramadan. Berkahilah kami itu artinya tambahkan kebaikannya untuk kami. Karena berkah itu maknanya bertambah-tambahnya kebaikan. Itu namanya berkah. Jadi berkah artinya apa, Bu? Bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, artinya kita minta ditambah kebaikannya. Kesehatannya tambah baik, ekonominya tambah baik, rumah tangganya tambah baik, semuanya diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau semuanya sudah baik, maka memasuki bulan Ramadan kita tinggal fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan sehat, uang banyak, gitu ya. Rumah tangga tentrem ayem. Akhirnya Ramadan itu nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa. Wa balighna Ramadan itu berarti doa minta dipanjangkan umurnya. Balighna Ramadan, sampaikan saya menemui bulan Ramadan, ya, supaya bisa ketemu dengan bulan Ramadan, ya. Baik, berdoa. Kemudian persiapan yang kedua, persiapan ilmu, ya. Persiapan apa, Bu? Ilmu. Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari menulis satu bab. Kata beliau, al-ilmu qabla qawli wal amali. Ilmu itu harus disiapkan sebelum kita mengucapkan sesuatu, sebelum kita melakukan sesuatu. Harus disiapkan ilmu. Bulan Ramadan itu isinya adalah ibadah. Jadi apa? Isinya ibadah bulan Ramadan. Nah, ibadah itu, ya ibu yang dirahmati Allah, agar ibadah kita diterima oleh Allah, tidak cukup hanya ikhlas dalam niatnya, tidak cukup hanya semangat dalam mengerjakannya, tapi cara kita beribadah juga harus benar. Ya. Nah, supaya ibadah kita itu benar, maka harus ada ilmunya. Lalu ilmu apa yang harus kita siapkan menyambut datangnya bulan Ramadan? Ada dua ilmu.
Ada dua Bu, Bapak, ilmunya dua yang harus disiapkan. Pertama, ilmu tentang puasa. Kita harus baca-baca lagi. Apa syarat wajib puasa? Apa rukun puasa? Apa yang membatalkan puasa? Apa yang disunahkan saat puasa? Dan seterusnya. Itu ilmu tentang puasa. Kita harus mempelajarinya biar tahu, biar benar puasa yang kita lakukan. Nanti di sesi terakhir ya kita sedikit bicara tentang fikih puasa sedikit ya, tidak semuanya. Nah kemudian ilmu yang kedua yang harus disiapkan adalah ilmu tentang fadhailul a'mal. Bahasa Indonesianya ilmu tentang keutamaan beramal. Ilmu tentang apa Bu? Keutamaan beramal. Karena bulan Ramadan itu salah satu keistimewaannya adalah bulan dilipat gandakannya pahala amal. Gila begini. Jadi pahala amal di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah. Makanya supaya kita bersemangat beramal di dalam bulan Ramadan, kita harus tahu apa keutamaan beramal di dalam bulan Ramadan. Salah satu contoh amal yang dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Jenengan targetnya berapa kali khatam Bu? 3 kali. Masya Allah luar biasa. Bapak-bapak targetnya pintar nggak? Berapa kali khatam Pak? Alhamdulillah. Minimal 1 kali khatam. 1 kali khatam itu kalau bagi bapak-bapak kan nggak punya tamu bulanan ya, itu harusnya lebih mudah bapak-bapak itu ya. Karena nggak ada tamu bulanan, nggak ada liburnya puasanya. 1 bulan 30 hari. Al-Quran isinya berapa? 30 juz. Ya. 30 juz dibagi 30. Berarti 1 hari cukup 1 juz. Padahal ibu-ibu di luar Ramadan biasa 3 juz Bu ya. Juz alpukat, juz mangga, juz melon, juz tomat, juz apa lagi Bu? Ya. Ramadan cukup 1 juz. Ya. 1 juz itu kalau Al-Quran standar itu cuma 10 lembar. Jenengan supaya tidak berat jangan membayangkan wah 10 lembar. Jangan. 10 lembar dibagi 5. Ya. 5 kali waktu sholat. Ya. Berarti masing-masing 2 lembar. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar dan seterusnya. 2 lembar biar tidak berat dibagi 2. 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat. Itu jadi enteng. Jadi yang ada di dalam pikiran kita, alhamdulillah cukup baca 1 lembar saja. Ya, cukup 1 lembar saja. Tapi 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar selesai sholat. Untuk sholat yang terlalu mepet waktunya, yaitu maghrib atau asar, dirapel di waktu sholat yang longgar, setelah tarawih sama setelah subuh atau sebelum subuh, setelah sahur timbangannya nonton sinetron gitu ya, atau scroll HP, mendingan target tilawah diselesaikan ya. Jadi cuma 1 lembar targetnya ya, target baca Al-Quran 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar selesai sholat. 1 lembar itu 2 halaman Bu. Kan cuma 2 muka, 2 halaman ya. 1 halaman atau 2 halaman 1 lembar, kira-kira butuh berapa jam Bu? Nyampe 1 jam? Oh nggak nyampe ya, paling 10 menit, nggak nyampe 10 menit ya. Padahal kita kalau berduaan dengan setan gepeng ini berapa jam Bu? Ya, berjam-jam. Karo ngadeg ya, kesel ngadeg ya lungguh, kesel lungguh tengkurep ya turu ya, ngene HP ini. Terletak ya ngene HP. Miring ya miring HP ini, Masya Allah. Ya, baca Al-Quran
1 lembar saja. Sebelum sholat 1 lembar saja, selesai sholat. Itu khatam, itu satu bulan. Nah, biar bersemangat membaca Al-Quran, kita harus tahu apa sih keutamaannya. Kan begitu ya. Di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah Al-Quran yang kita baca bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an, memberikan syafaat li ashabihi, kepada yang membacanya. Ya. Syafaat itu artinya pembelaan, kesaksian, pertolongan. Jadi nanti Al-Quran yang biasa kita baca di hari kiamat itu memberi kesaksian, ya Allah, saya menjadi saksi orang ini suka membaca Al-Quran, maka tolong ringankan bebannya. Nah itu namanya syafaat. Kemudian lagi untuk motivasi kita supaya semangat baca Al-Quran, membaca Al-Quran itu salah satu cara cerdas untuk mengumpulkan banyak pahala. Salah satu cara cerdas mengumpulkan banyak pahala adalah membaca Al-Quran. Kanjeng Nabi yang ngasih tahu, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa mimun harfun. Kata Kanjeng Nabi, baca Al-Quran 1 huruf itu pahalanya 10. Kalau kita baca 3 huruf, alif lam ro, alif lam mim, semuanya 3 huruf itu pahalanya 30. Apalagi kalau bacaannya panjang, apalagi kalau sampai khatam, tambah banyak pahalanya. Ya. Kalau khatam berarti pahalanya berapa, Bu? Ya tinggal dikalikan saja. Jangan hitung ya jumlah huruf dalam Al-Quran, mulai Bismillahirrahmanirrahim sebelum Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas akhir surat An-Nas, kemudian dikalikan 10, itu pahalanya. Pernah Bu menghitung jumlah huruf dalam Al-Quran? Sama, saya juga belum. Tapi ada ulama yang menghitungnya. Imam Syafi'i mengatakan jumlah huruf dalam Al-Quran ada 1.027.000 huruf. Masya Allah, 1.027.000 huruf. Jadi Bismillahirrahmanirrahim sebelum Al-Fatihah dipreteli, ada ba, ada alif, ada sin, ada mim, ada alif, ada lam, ada ha, dihitung satu-satu. Masya Allah. Jadi Al-Quran itu isinya 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, kemudian hurufnya ada 1.027.000 huruf. Itu kalau kita khatam membaca Al-Quran berarti pahalanya berapa? 1.027.000 dikalikan 10 berarti 10.270.000. Itu pahala yang kita dapatkan dengan membaca Al-Quran. Kenapa sih kita perlu memperbanyak pahala? Masih ingat ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Di tradisi kita di Jawa, ya, ada satu tradisi yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan peringatan, mengingatkan kita. Tradisi apa itu, Bu? Ketika ada orang meninggal, jenazah diantar ke pemakaman. Sambil jalan ada yang bertugas membawa beras kuning dan uang receh dilempar-lemparkan ke jalan. Gila begini. Sekalipun kalau di daerah saya itu nggak ada, Bu. Di Indramayu nggak ada begitu. Itu Jawa Timur, khas Jawa Timur. Tapi nggak tahu Jawa Tengah ada atau enggak. Tapi kalau saya di Jawa Barat, khususnya di kampung saya itu nggak ada. Nah makanya saya bertanya, karena di kampung saya nggak ada, saya nggak ngerti. Saya nanya, saya bertanya kepada Kiai Haji Yunus Usmani almarhum. Ya. Pak Kiai, itu artinya apa tradisi itu? Beliau menerangkan, ini yang perlu diketahui. Pada saat yang bertugas membawa beras kuning dan uang receh menjalankan tugasnya, itu seolah-olah mengatakan, bapak-bapak, para pengantar jenazah, perlu panjenengan ketahui bahwa orang kalau sudah mati, sudah ditandu, sudah dibawa ke pemakaman, maka dia sudah tidak butuh beras dilempar. Orang mati sudah tidak butuh uang dilempar. Ya. Jadi orang mati sudah tidak butuh beras, orang mati sudah tidak butuh uang,
tapi yang dibutuhkan adalah pahala. Ya. Makanya kita dianjurkan dalam hidup memperbanyak pahala, karena itu adalah bekal kita nanti di akhirat. Salah satu cara cerdas untuk bisa mengumpulkan banyak pahala dengan cara membaca Al-Quran. Nah, ini namanya ilmu tentang keutamaan beramal, ya, supaya kita bersemangat dalam beramal. Amal apalagi yang ada di bulan Ramadan? Memberi takjil atau berbuka orang yang berpuasa, supaya kita mau ikut berkontribusi, ikut urunan memberi berbuka orang yang berpuasa di masjid ataupun di musola. Kita harus tahu apa keutamaannya. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang memberikan berbuka orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Kulo panjenengan puasa dapat pahala dari puasa kita. Sambil puasa jenengan juga berbagi, memberi berbuka orang yang berpuasa, dapat lagi pahala. Pahala puasa dari orang yang kita beri berbuka tanpa mengurangi pahala orang itu. Nah, ini harus kita ketahui supaya kita bersemangat. Nah, sekalipun hanya memberikan takjil, ya, kurma dan air seumpamanya, itu pahalanya luar biasa. Baik, sebentar, saya kok haus, Bu. Bismillah. Monggo, dengan yang nggak puasa, nah, kalian disambut. Kalau yang masih punya utang puasa, hendang dibayar. Tapi nggak punten ya. Ini kita sudah lewat tengah bulan Sya'ban, sudah nisfu Sya'ban. Kalau kita tidak terbiasa puasa, ya, maka sudah tidak boleh kita berpuasa. Ujuk-ujuk kita tiba-tiba puasa sunnah setelah tanggal 15 Sya'ban, itu tidak boleh. Kecuali bagi kita yang sebelumnya sudah terbiasa berpuasa. Contohnya dengan puasa Daud gitu ya, boleh lanjutkan ya. Tapi kalau ya Senin Kamis ya, yang sudah biasa puasa lakukan puasa. Tapi kalau yang ujuk-ujuk tiba-tiba puasa gitu ya, itu tidak boleh. Ya, kalau sudah pertengahan bulan Sya'ban. Tapi kalau puasa qadha, ya qadha Ramadan yang belum terbayar masih boleh, ya. Karena Siti Aisyah itu mengatakan, saya punya utang puasa dan saya membayarnya di bulan Sya'ban. Ya. Baik, kita lanjutkan. Persiapan berikutnya, persiapan yang nomor 3 adalah persiapan fisik. Fisik badan harus disiapkan. Kenapa kita perlu persiapan fisik? Karena waktu yang kita miliki di dalam bulan Ramadan itu sama dengan waktu yang kita miliki di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan sehari semalam 24 jam. Di dalam bulan Ramadan sehari semalam juga sama 24 jam. Gimana Bang? Kan sama Bu ya? Tetapi di bulan Ramadan waktu istirahat kita berkurang, sementara aktivitas kita bertambah. Hari-hari biasa, setelah selesai sholat isya, kita sudah bisa langsung leye-leye istirahat. Hari-hari biasa. Tapi di bulan Ramadan, selesai sholat isya, kita sholat tarawih. Selesai tarawih, kita sholat witir. Selesai sholat witir, kita baca Al-Quran. Selesai baca Al-Quran, masih ada satu lagi biasanya dilakukan. Apa itu? Menghabiskan kolak yang belum habis. Nah, biasanya wah ini geruntek mana-mana. Baru setelah itu istirahat. Baru beberapa jam istirahat sudah bangun untuk makan sahur. Ya, sampai subuh. Ya,
Jadi jam istirahat berkurang, aktivitas bertambah, sementara waktunya tetap. Maka di sini dibutuhkan kesiapan fisik kita. Lalu sebagai persiapan fisiknya itu apa yang dilakukan? Pertama, persiapan fisik itu. Yang pertama, latihan memperbanyak ibadah. Ya, jadi jauh-jauh hari sebelum Ramadan datang latihan bu. Latihan sholat sunnah ya. Tadinya yang sholatnya cuma yang wajib, qobliyah ba'diyahnya dikerjakan. Yang tadinya sholat duhanya cuma 2 rakaat ditambah minimal 4, syukur-syukur bisa 8. Yang tadinya jarang sholat tahajud, mulai lakukan sholat tahajud. Yang tadinya tahajudnya cuma 2 rakaat dilengkapi menjadi 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Latihan membaca Al-Quran, pemanasan ya. Pagi, siang, sore kita baca Al-Quran. Supaya apa? Supaya saat Ramadan datang, badan kita sudah terbiasa dengan ritme ibadah yang bertambah, gitu ya. Dilatih. Soalnya kalau nggak latihan, ya, seperti dengan berenang, gitu ya, nggak pemanasan dulu bisa kram. Ya. Kalau sudah kram itu tenggelam biasanya, gitu. Sama puasa atau ibadah di bulan Ramadan, ya, kalau belum pemanasan, belum latihan, ya, itu bisa kram. Ya. Akhirnya apa? Turun. Ya. Biasanya kan di minggu-minggu pertama gitu ya masih banyak tidurnya. Itu kok nyapa tuh mbak sampai kok Ramadan kok turun sih toh, si adaptasi. Masih penyesuaian, nah begitu ya. Masih pemanasan. Lah itu salah tempat. Pemanasan seharusnya sebelum Ramadan datang. Saat Ramadan kita tinggal bertempur, menikmati ya ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eman-eman ya kalau tidak diisi dengan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai persiapan fisik adalah olahraga. Olahraganya yang nggak usah yang aneh-aneh, cuma olahraga berkuda, nggak usah. Jalan kaki saja. Atau jangan bikin klub futsal, ibu-ibu majlis taklim baik di Janati, nggak usah. Ya. Jalan kaki saja, yang enteng, yang ringan. Jalan kaki keliling komplek, ya, kayak orang tawaf. Ini masjid ini diputer nih, ibu. 20 kali, gitu. Latihan tawaf, gitu. Nah, supaya jalan kakinya berpahala sambil jalan kaki menyapa tetangga. Kalau orangnya dekat, kita ajak salaman. Itu bisa merontokkan dosa-dosa. Ya. Kalau aras-arasan jalan kaki, ya minimal nyapu-nyapu, kan gitu ya. Nyapu dalam rumah, nyapu halaman. Kalau halamannya sempit, ya nyapu lapangan, kan gitu ya. Biar sehat, kan gitu ya. Intinya bergerak, ya. Pada subuh jangan tidur lagi, tapi bergerak. Biar fresh gitu. Yang ketiga sebagai persiapan fisik adalah memperhatikan pola makan. Ya, jadi makanan harus diperhatikan Bu. Jangan asal doyan, jangan asal mampu membelinya, jangan asal sedang viral. Tapi perlu diperhatikan baik atau tidak untuk kesehatan. Makanya kan standar makanan itu halalan thayyiban. Halal itu dari sisi hukum, wujudnya halal, cara mendapatkannya halal. Kalau thayyib itu dari sisi kesehatannya. Thayyib itu artinya baik. Jadi Bang Thayyib itu aslinya orangnya baik. Cuma sayang sudah 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Sudah 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Aslinya orangnya baik. Ya, jadi harus thayyib, harus baik. Ya. Tidak semua makanan itu halal itu baik. Apalagi bagi kita yang usianya sudah di atas 40. Tapi ini kebanyakan 40 ke bawah ini. Ini masih di bawah 40 ya. Ya, masih pitulas ya. Pitulas pindo. Untue telas pipie kendo. Ya, itu harus hati-hati. Konsumsi makanan harus diperhatikan. Jangan sampai sembarang dipaman,
akhirnya pas Ramadan datang asam urat naik, gula darah naik, kolesterol naik, ambruk saat Ramadan. Nah, iman-iman gitu ya. Kita tidak bisa menikmati ibadah, kita tidak bisa mengumpulkan pundi-pundi pahala. Ya. Jadi diperhatikan. Yang keempat, persiapan harta. Ini persiapan yang terakhir. Kan persiapan hati, persiapan ilmu, persiapan fisik, persiapan harta. Nah, yang keempat, ini bukan bagian dari persiapan fisik, kan beda. Harta, ya. Persiapan harta yang keempat. Untuk apa kita persiapan harta sebelum Ramadan? Pertama tentunya supaya kebutuhan selama Ramadan dan Lebaran bisa terpenuhi. Ya. Kemudian yang paling penting lagi, di samping untuk memenuhi kebutuhan, juga supaya di bulan Ramadan kita bisa berinfak bersedekah. Karena infak dan sedekah di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sedikit lagi, terakhir. Ini tambahan terkait dengan fikih puasa, sedikit saja. Tentang syarat wajib puasa. Puasa itu hukumnya wajib, tapi yang wajib puasa itu harus memenuhi syarat. Kita mengetahui syarat wajib puasa itu supaya saat bulan puasa, ketika kita melihat ada orang tidak puasa, hati kita tidak mangkel, tidak emosi. Oh, wajar dia nggak puasa karena dia tidak memenuhi syarat wajib puasa. Supaya kita tidak emosi kalau melihat orang tidak puasa. Apa syarat wajib puasa? Ada 6, Bu. 1. Syarat wajib puasa beragama Islam. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang wajib puasa itu ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman. Artinya orang beragama Islam. Ya. Yang tidak Islam tidak wajib puasa. Sehingga nanti saat bulan Ramadan, kalau jenengan melihat ada orang tidak puasa, jenengan jangan emosi. Harus husnudzon, berprasangka baik. Oh, mungkin dia bukan orang Islam, makanya tidak puasa. Tapi saya kenal Ustaz, dong dia tetangga saya. Oh, kadang-kadang sholat Jumat ke orangnya. Lah, berarti kan dia agamanya Islam. Tapi kenapa nggak puasa? Tenang, Bu, jangan marah dulu. Mungkin belum memenuhi syarat nomor 2. Apa syarat nomor 2? Sudah balik. Jadi kalau jenengan melihat bulan Ramadan nanti ada orang beragama Islam tidak puasa, oh burung balik ini. Ini burung balik ini. Kan saya harus balik gitu ya. Tapi wis kumisan, wis rumah tangga, masa burung balik gitu. Kau tetap gak puasa, tenang Bu, jangan marah dulu. Mungkin belum memenuhi syarat nomor 3. Apa syarat nomor 3? Berakal sehat. Nah, jadi kalau jenengan pas bulan puasa melihat ada orang beragama Islam sudah balik, tapi kok nggak puasa, jangan marah dulu. Mungkin gendeng. Nah, oh, wong gendeng ini. Ya, wajar wong gendeng kok ya, nggak poso, nggak wajib wong gendeng gitu ya. Jadi jangan marah wong gendeng ini. Tapi orangnya waras Ustaz, buktinya waras apa? Orangnya tawadu. Apa itu? Tahu warna duit. Iki hijau iki orang puluh berarti. Iki abang berarti atusan. Oh, waras berarti wah ini. Orangnya tawadu ya, tahu warna duit gitu ya. Waras berarti. Tapi kok nggak puasa? Tenang Bu, jangan marah dulu. Dia memang beragama Islam, sudah balik, berakal sehat, masih tidak puasa. Jangan-jangan tidak memenuhi syarat nomor 4. Apa syarat nomor 4? Berbadan sehat. Mungkin dia sedang sakit, pagi-pagi golek sarapan karena mau minum obat. Ya, jadi harus husnudzon ya. Tapi Ustaz, sarapan wongnya mancing kok. Berarti kan waras Ustaz.
Tenang Bu, jangan marah dulu. Mungkin belum memenuhi syarat nomor 5. Islam, balik, berakal sehat, berbadan sehat. Syarat nomor 5, bukan musafir. Karena kalau musafir boleh tidak puasa, tapi tentunya dengan syarat mengganti di hari lain. Barangkali dia memang kelahiran sini, tapi KTP-nya Surabaya, dia di sini cuma nyambangi orang tua, berarti dia musafir. Tapi Ustaz, orangnya di sini terus kok, rumahnya di sini, kerjanya di sini, keluarganya di sini, berarti bukan musafir, tapi kok tetap gak puasa. Tenang, jangan marah dulu, mungkin belum memenuhi syarat nomor 6. Apa syarat nomor 6? Tidak sedang haid atau nifas. Ya. Orang haid dan nifas gak boleh puasa. Ya. Tapi lana Ustaz. Lah iya itu, masa lana haid kan begitu ya. Dia beragama Islam, balik, berakal sehat, badan sehat, bukan musafir, tidak sedang haid karena dia laki-laki, tapi tetap gak puasa. Biar jenengan tidak emosi, kembalikan ke syarat nomor 3. Mungkin gendeng. Oh, gendeng berarti wong iki. Wong gendeng gak wajib poso, gitu ya. Itu syarat wajib puasa. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah.